Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, melalui pesan Pentakosta kepada seluruh umat Kristiani, khususnya yang berada di tanah Papua, diharapkan dapat menjalankan amanah Yesus Kristus, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Perayaan Hari Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus diperingati oleh seluruh umat Kristiani di tanah Papua dengan beribadah. Selain menggelar ibadah di pos pelayanan Inoduas, distrik Manokwari Utara, sebagian umat Kristen di Kabupaten Manokwari juga melaksanakan ibadah bersama di Jemaat GKI Bartolomeus Borasi. Dalam refleksi firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Simon Petrus Bisai, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki kerinduan untuk selalu mendengar, bersekutu dengan firman Tuhan untuk hidup kudus. Unsur-unsur ibadah-ibadah yang kosong yang ada di sana, dua orang yang siap menerima bagian pemberitaan ini sebagai pemberitaan buat bahasa terus yang menyebarkan jiwa dan untuk terus hidup bernambah kemudian Bapak Ibu Saudara. Pengertian pencurahan Roh Kudus menurut Perjanjian Lama adalah hari panen raya bagi umat Israel. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pencurahan Roh Kudus merupakan janji Tuhan yang diberikan kepada umat Tuhan sebagai penolong dan pemberi kekuatan guna menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Sementara itu, Pendeta Ernst Christian Karai berpendapat makna pencurahan Roh Kudus bagi umat Kristen di seluruh dunia adalah Tuhan telah menepati janjinya kepada semua orang percaya untuk selalu menuntun dan menyertai mereka dalam melaksanakan amanah agung Yesus Kristus guna memberitakan Injil dan kebenaran dari Yerusalem, Yudea hingga sampai ke ujung dunia. Hari pencurahan Roh Kudus mempunyai makna bahwa Tuhan menepati janjinya. Ya, Allah Bapa di surga menepati janjinya untuk memberikan kepada murid-murid, kepada semua orang percaya penolong. Penolong ini adalah yang menuntun, menyertai semua orang percaya, para murid Yesus, para rasul, semua orang percaya dari segala suku, bangsa, dan bahasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Jadi makna pencurahan Roh Kudus adalah janji Allah dipenuhi, murid-murid Yesus, para rasul, seluruh umat percaya mendapat pertolongan, mendapat kuasa, memberikan kepada mereka iman, pengharapan, dan kasih untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sementara itu, menurut Pendeta Simon Petrus Bisai, pencurahan Roh Kudus kepada umat manusia di seluruh dunia dilakukan untuk memberikan kehidupan dan memperbaiki kehidupan manusia yang lama menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Makna Roh Kudus yang memberi kehidupan bagi setiap manusia yang diselamatkan oleh Allah di dalam karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu. Makna Pentakosta atau pencurahan kuat kuasa Roh Kudus ke atas kehidupan manusia itu dia memberi kehidupan bagi manusia yang mati maupun yang hidup. Roh Kudus tidak seperti angin yang bertiup yang terus merusak alam semesta, tapi Roh Kudus yang berasal dari Allah itu Roh Kudus yang memperbaiki kehidupan manusia menjadi baru kembali di dalam Kristus untuk masuk ke dalam kehidupan Allah, menikmati sorga yang kekal itu. Itu makna dari kuat kuasa Roh Kudus yang juga membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
memiliki kehidupan roh dari Allah yang itu, lalu mengangkatnya di atas bukit Zaitun, kembali lagi menikmati sorga yang kekal. Dengan dirayakan Hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ke dalam dunia, diharapkan umat Kristiani khususnya yang berada di tanah Papua dapat mencerminkan sifat dan perilaku Kristus bagi sesama manusia melalui kasih dan sukacita. Jimmy Tabisu mengabarkan.